Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dotoni, di mana dia memberitahu bahwa resesi dan inflasi ekonomi di Indonesia 2025 ini. Dan juga dia memberikan info penting di mana daerah yang aman dari resesi. Dan kita harus ke daerah itu kalau kita tidak kuat di kota. Karena Pak Tony juga memberitahu bahwa yang tidak kuat hidup di kota selama resesi bisa pulang ke kampung halaman untuk menghindari resesi ekonomi. Dan juga Pak Tony tentunya memberikan tips dan cara ilmu, yaitu survive, bertahan hidup di kampung ya. Supaya kita tidak miskin banget lah bisa dibilang. Nah, sekarang saya membacakan setuntungan firman Tuhan karena saya tahu waktu kalian berharga sebelum kita ke videonya. Firmannya ada di Markus 4 ayat 40. Nah, saya pakai kacamata dulu karena mata saya minus. Nah, firmannya di Markus 4 ayat 40 berkata, "Lalu ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?' Yang artinya adalah, sesat pun Tuhan tak pernah jauh dari kita. Kitalah yang sering tak ragu menjauh dari Tuhan." Dan itu dia setuntungan firman Tuhan. Langsung saja kita ke videonya bersama Bapak Pendeta Dotoni. Mari kita simak videonya. Kita doa ya Ya. Ibrahim. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, Amin. kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa jahat kami semua Tuhan. Amin. Amin. Baik, Pak Daud, ada informasi apa hari ini? Masih ingat enggak Ibrahim, Apa itu? kalau saya berkata 2025 akan banyak PHK dan resesinya datang. Betul? Betul. Sekarang udah terasa belum? Sudah mulai terasa, Pak, resesinya, Pak. Nah, tapi tenang aja. Jadi yang tidak terpengaruh sekali resesi itu adalah satu Bali, Bali, nah, dua Sulawesi, Sulawesi, tiga Kalimantan, Kalimantan, empat Sumatera, Sumatera. Sulawesi, ya, Udah? Kalimantan udah. Kalimantan udah? Nah, saat itu kayak Palu, Toraja itu tidak terasa. Palu, Toraja nggak terasa ya, Pak? Kenapa, Pak? Nah, karena kan sumber daya alamnya. Karena sumber daya alamnya masih ini ya, bagus ya. Resesi itu hanya terasa itu di Jakarta Jakarta. dan bagi mereka yang punya utang bank. Oh, Kalau Pak. seperti saya kan, saya lahir sampai detik ini tidak pernah ada utang bank. Haleluya. Semua cash ya? Semua happy. Semua cash ya, Pak? Iya, semua happy. Kalau cash happy, Pak. Jadi saya itu belum pernah utang bank maupun perorangan. Oh iya, haleluya. Gimana caranya, Pak Semua Daud? blessing berkat Tuhan. Gimana caranya, Pak? Biar biar bisa begitu, Pak. Dulu saya kan diajar kakek saya survival. Survival. Lama 1 bulan di hutan hanya dibekali satu pisau dengan satu botol air dan korek api Oh, kemana, Pak? Hutan. di hutan. Makanya saya ini pernah makan tikus, Ih. kucing, Hmm. belalang, ulet, macam-macam. Oh, berapa lama Pak Daud survival di hutan, Pak? 1 bulan. 1 bulan. Us. Nah, setelah itu kakek saya muncul, Mm-mm. itu dia ngawasi saya jarak 1 kilometer. Mm-mm. Saya dekat dengan sungai. Mm-mm. Umur berapa Jadi itu, Pak Daud? hmm? Umur berapa waktu itu, Pak?
9 tahun. Ih, 9 tahun, dahsyat loh. Nah, setelah itu saya makan ikan-ikan mentah itu, Hmm, nyari ikan gitu tuh. hmm, Nah, disitulah diajar kakek saya, kalau engkau bisa bertahan selama 1 bulan di hutan, hmm, apalagi di kota, iya. selama ada tikus, kamu masih hidup gitu. Sama ada tikus masih hidup. Karena kan saya makan tikus. Tikus hutan ya, Pak? Wes, pokoknya tikus itu aja udah. Ular makan, Nah, Pak? Pada makan ular nggak? ular makan, Makan. buaya makan, Wih, pernah makan buaya, Pak Daud? pernah. Wow, Nah, kucing pernah. kucing. Nah, guguk sering. Guguk sering. Guguk enak, Pak. Nah, di situ guru saya berkata, Heeh, kalau kamu mau bertahan, heeh. jangan mikir apa yang kamu makan. Nah, Karena apa yang masuk, keluarnya juga sama. ah, apa yang masuk keluarnya tetap sama ya, Pak? Nah, disitulah saya punya tekad sampai sekarang. Dari umur 9 tahun itu, Pak Daud. Wah, ini sinyalnya. Sebentar ya, kita tunggu Pak Daud sinyalnya bagus dulu. Halo, salam Pak Daud. Oh, sebentar, sebentar. Ya, lanjut Pak. Tadi sinyal Pak. Makanya Mm-mm. Oh, darah Yesus. Masih gangguan sinyal ini ya. Abraham, Ya Pak, maaf Pak, ini ini sinyalnya Pak. iya, Solo habis hujan tadi. Hujan. Udah berhenti. Sudah berhenti. Ah, di Tangerang baru mau mulai Pak. Oke, langsung tanya jawab aja. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari hamba ya, yaitu Bapak Pendeta Daud Tony, di mana dia memberitahu peringatan penting untuk Indonesia tahun 2025 ini di awal, yaitu bulan Januari, bahwa bakal akan ada resesi ekonomi dan juga inflasi tentunya yang akan terasa. Dan juga dia memberitahu daerah yang selamat dan tidak terkena resesi ekonomi. Dan juga memberikan tips tentunya buat bertahan hidup. Karena resesi ekonomi ini akan berjalan lama. Sekitar 2 tahun. 2027 atau 2026 baru berjalan ekonomi Indonesia. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung selalu channel Kristenku Inspiratif. Sudah subscribe, like, komen, dan share tentunya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya membacakan satu renungan firman Tuhan yang tadi saya ulang yang ada di Markus 4 ayat 40 yang berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu tak ketakutan? Belumkah kamu percaya? Dan itu dia satu renungan firman Tuhan, dan saya undur pamit kali ini di video Bapak Pendeta Dota nih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan kalian. Shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.